Jangan salah Pak. Syiah ini ideologi iya, perang kekuasaan iya, perang militer iya, perang semuanya iya. Maka yang di dalam hadis Nabi akan muncul kekuatan baru dari Konstantinopel yang sekarang. Nah, Konstantinopel sekarang ini oleh kata para ulama, sebagian para ulama tafsir, ulama yang mentafsirkan hadis ini, Turki sekarang. Turki sekarang. Cuman ada dua negara Islam yang dianggap hari ini mampu bertahan, yang hari ini mampu mengimbangi dan ikut membela, betul-betul murni membela Palestina itu. Dua, Turki, satu lagi Yaman. Yaman dan Turki. Dan dua kota ini itu dianggap untuk kebangkitan Islam kembali dalam gerakan perperangan dan jihad, baik perang ekonomi maupun perang senjata. Yaman sudah dari sononya Pak, negara yang didoakan penuh keberkahan. Turki tempat asalnya Pak, di mana oleh kelompok Syiah, mohon maaf ya, kelompok Syiah, Turki ini termasuk negara yang paling tidak disukai. Kenapa demikian? Karena pada masa itu Sunni di Turki ini, Ahlus Sunnah, Turki penganut Ahlus Sunnah yang menolak besar-besaran tentang pemahaman Syiah. Salahuddin Al-Ayyubi dalam masanya penaklukan Konstantinopel oleh orang-orang Syiah itu justru dibuat panggilan yang sangat-sangat tidak baik, tidak layak. Umar bin Khattab, penakluk Yerusalem pertama setelah baginda Nabi Muhammad SAW, juga dianggap sebagai perusak. Apa kata Syiah? Perusak kami pertama adalah Umar bin Khattab. Itu mereka bilang Khattab. Itu ejekan Pak, hinaan kepada Umar. Yang kedua Ayub, ditulis dalam buku ini bagaimana model kalimat penghinaan itu. Mereka tidak suka. Mereka tidak suka terhadap Umar bin Khattab dan tidak suka terhadap Aisyah dan tak suka kepada, sampai dia bilang Aisyah itu pelacur. Coba bayangkan, oleh kelompok Syiah Aisyah itu dibilang pelacur. Itu Syiah tidak bisa dipercaya Pak. Syiah itu pengkhianat. Syiah itu punya misi yang kita tidak bisa. Maka keberpihakan kita kemana? Syiah kah atau Iran kah? Iran kah atau Israel kah? Sekarang saya sampaikan Pak, sikap kita umat mukmin. Kita hari ini sikap kita tetap apa itu? Kita tetap berpihak kepada Gaza dan Palestina. Persoalan Iran mau bisa membumi hanguskan Israel, kelak kita tetap akan berperang dengan mereka Pak. Kita berperang dengan Yahudi, kita juga akan berperang dengan Syiah. Itu pasti Pak. Karena itu dalam sejarah begitu. Iran bekerja sama dengan Irak, akhirnya Irak tumbang. Iran bekerja sama dengan Yordania, Yordania dihabisi. Semua Iran bekerja sama dengan Suriah. Suriah itu Syiah. Siapa namanya sekarang yang presiden sebelumnya sekarang ini? Bashar Assad. Itu Syiah. Bahkan kata Bashar Assad ini, mohon maaf ya, kata Bashar Assad itu, panglima perang ini, militer mereka tidak wajib sholat. Coba bayangkan itu Syiah itu. Jadi jangan salah Pak, Syiah ini ideologi iya, perang kekuasaan iya, perang militer iya, perang semuanya iya. Dan mereka negara kecil yang ingin menguasai dunia dengan kekuatan mereka. Kenapa? Karena secara sejarah Iran belum pernah tidak menguntungkan, selalu untung. Dan mereka bukan pemain utama, selalu pemain ketiga. Kapan itu? Setelah semuanya luluh lantak, dia yang kemudian punya untung yang paling besar. Itulah Iran. Maka jangan salah, dalam perurusan ini Iran punya metode perang yang disebut dengan proxy war. Apa itu proxy war?
perang menggunakan tangan orang lain, bukan dengan tangan dia. Tapi yang berkuasa siapa? Dia. Yang menang siapa? Dia. Yang punya siapa? Dia. Sampai hari ini, kalau mereka berbicara dengan lisan mereka, itu mesti tipu daya. Kenapa kita katakan tipu daya? Tidak pernah Iran tidak melakukan tipu daya. Karena satu daripada karakter terbesarnya Iran adalah taqiyah. Apa taqiyah itu? Selalu bersembunyi di balik, selalu menyembunyikan kesalahan di balik kebenaran. Lisan dia seolah berkata apa, perbuatan dia lain. Dia berbuat sesuatu, dia akan mengklarifikasi itu dengan maksud adalah untuk mendapatkan perhatian. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kita harus berada pada posisi mana sikap kita. Terlepas dari perangnya Iran dengan Israel, kita tetap harus mengeluarkan semua tenaga kita untuk Gaza dan Palestina. Karena akhir perjalanan orang beriman, hijrah terakhir orang beriman adalah Palestina. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami pergerakan Iran ya? Jadi pagi ini kita seolah-olah berbicara politik. Tapi sebenarnya di balik politik ada ideologi yang tersembunyi. Itulah ide daripada Ali Khumaini. Orang Syiah. Jadi jangan percaya terhadap Syiah. Jangan juga percaya dengan Yahudi. Kedua-duanya sama-sama pengkhianat. Syiah pengkhianat, Yahudi jauh pengkhianat. Kedua-duanya pengkhianat. Maka kita berusaha menjadi orang-orang yang berada di situ. Kita tetap istiqamah menjaga Gaza. Kita tetap istiqamah menyalurkan bantuan kita kepada Palestina. Dan hari ini kita tetap bersama dengan Yaman dan Turki yang hari ini masih eksis untuk membantu, untuk tetap berjuang dalam melawan kekejaman genosida Israel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.